I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianti Nur Hasanah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etika Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Bapak Fikra M. Nazib MPD. Supaya tidak menyita waktu banyak, langsung saja ke materinya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu etika pembelajaran dan konsep mengajar di sekolah dasar. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu etika pembelajaran dan mengajar? Etika adalah konsep penilaian sifat, kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Etika terbentuk melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika yaitu moral. Sedangkan pembelajaran adalah bantuan yang diberikan pendidik agar dapat menjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Adapun mengajar adalah mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Etika pembelajaran merupakan sebuah nilai atau ajaran tentang baik dan buruknya dalam memperoleh atau memberikan ilmu. Landasan yang menjabarkan etika belajar dan mengajar merujuk kepada etika Islam, yang sumber utamanya Al-Quran dan As-Sunnah. Etika dalam belajar diantaranya rendah hati, menaati peraturan, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Adapun etika belajar di kelas, yang pertama etika di dalam kelas, seperti tidak berisik, tidak mengganggu teman, dan tidak menggunakan HP kecuali diperintah oleh gurunya. Yang kedua, etika ketika bertanya, mengangkat tangan, dan menggunakan kata-kata yang sopan serta baik. Yang ketiga, etika dalam berpakaian, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Konsep mengajar. Dalam hal mengajar, Imam Al-Ghazali mempunyai pandangan sebagai berikut. Yang pertama, membimbing anak agar jauh dari perbuatan tercela. Sebagai seorang pendidik harus bisa memberi contoh yang baik, agar peserta didik tidak berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, membimbing agar menjadi anak yang soleh. Sebagai pendidik, kita harus sabar dan telaten agar ilmu yang kita sampaikan kepada peserta didik barokah. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dan berolahraga untuk mengembangkan penalarannya. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran serta mengenalkannya. Hal ini sangat penting karena jika anak tersebut sudah pandai membaca Al-Quran dari sejak kecil, dapat memudahkan dalam memahami sesuatu. Adapun konsep mengajar di sekolah dasar, belajar sambil bermain, belajar bersama teman, langsung praktek, juga menggunakan audio visual. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang saya sampaikan, etika pembelajaran merupakan sebuah nilai atau ajaran tentang baik dan buruknya dalam memperoleh atau memberikan ilmu. Konsep mengajar adalah proses atau rancangan dalam mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.